Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini sulit sekali ya. Aduh. Ya, jadi kesuksesan di dunia, kemudian hubungannya dengan doa, mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, itu kadang kita tidak bisa menyambungkan. Tidak bisa menyambungkan. Walaupun orang itu kelihatan sukses dunia, dia ibadahnya juga kelihatannya bagus, tidak bisa dikatakan, oh dia bahagia dunia dan akhirat. Tidak bisa. Belum tentu ya? Belum tentu. Nah, nggak bisa disambungkan kalau saya belum tentu istilahnya. Ya, nah, kalau saya melihat dari sisi-sisi yang sukses dunia dan akhirat itu, saya malah ngambilnya dari salah satu ayat beberapa ayat dalam surat Adz-Dzariyat. Ringan sih kelihatannya, tetapi harus mempunyai pendalaman yang bagus. Dalam surat Adz-Dzariyat diceritakan salah satunya adalah wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Berarti di sini manusia itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar. Bukannya ke langit ya? Bukan, berikhtiar aja. Nah, ikhtiar jelas, umpamanya salah satunya disuruh oleh Allah Ta'ala jelas, sangat jelas sekali yang sering kita bacakan di surat Jum'ah, umpamanya fa'idha qudiyati sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi itu salah satu dasar bahwa kita manusia itu disuruh berikhtiar. Selesai kita menjalankan ibadah atau sholat, kemudian bertebaran di muka bumi, itu berikhtiar untuk mencari fadilah Allah, mencari rizki-rizki Allah. Nah, di situ kita tidak bisa juga berpikir bahwa bagaimana orang yang dakwah dia mencari rezekinya. Oh, dakwah itu kan beda, dakwah itu kan panggilan hati. Kalau dia dakwah panggilan hati, berarti tetap orang yang dakwah itu harus bekerja harusnya. Gitu. Jadi seumpama dia itu dakwahnya dia untuk kerja, ya monggo silahkan. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Asal niatnya? Asal niatnya juga untuk kerja, tapi juga dia mau lillahi ta'ala juga monggo. Tetapi hati-hati, karena ujian demi ujian dari titik dia dakwah dan bekerja itu lebih sulit. Karena bisa jadi, kalau misalnya dakwah itu diniatkan menjadi pekerjaan, bisa jadi ada tarif. Lah iya, padahal kalau mamanya ada tarif, ayatnya juga. Ini yang berat nih. Aduh, kalau lihat ini, aduh. Ya. Kalau mamanya ada dakwah, ada tarif, minta bizarah, mamanya ketemu ayat yang lain. Ayatnya gimana ayatnya? Qul la as'alukum alaihi ajran. Jadi katakan bahwa aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu, harusnya seperti itu. Itu memang ayat itu Allah menyuruh Rasul Muhammad SAW itu untuk membicarakan bahwa pada saat beliau itu kajian, beliau itu menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan firman-firman Allah ini tidak minta bayar. Disuruh Rasul Muhammad itu disuruh oleh Allah Ta'ala katakan gitu. Sampaikan, katakan. Makanya di situ tidak ada bayar sebenarnya pada saat seorang itu dakwah. Kan gitu. Nah, kalau dakwah itu dianggap pekerjaan, ya monggo. Jadi sisi akhiratnya pasti berkurang atau tidak ada. Kan gitu ya, harus dipertimbangkan sebenarnya. Karena sudah selesai di dunia. Karena sudah kamu minta di dunia, kan gitu. Nah, inilah yang harus hati-hati. Nah, ini yang bagian dakwah. Nah, yang lain juga sama. Apakah kesuksesan dunia dengan diberi oleh Allah Ta'ala harta yang cukup lumayan berlimpah, apakah itu sukses? Ya nggak bisa, sukses itu dinilai dari itu. Itu mungkin hanya bagian. Itu baru sebagian. Tapi kalau saya bukan sukses, itu salah satu bagian ujian. Jadi nggak bisa dikatakan sukses. Jadi punya rumah mewah, mobil bagus, istri cantik, anak pejabat, itu ujian. Bukan indikator kesuksesan. Ya? Itu ujian malahan. Itu bagian dari ujian, bukan bagian dari sukses. Kalau kita itu menceritakan sukses, itu sama seperti kita itu menceritakan tentang sabar. Sabar ini selama ini orang kan nggak pernah tahu sabar itu bagaimana. Orang yang diem udah dikatakan sabar. Loh enggak, diem itu ya diem. Sabar itu dia bisa melalui persoalan, dia pikirkan, dia kerjakan, kemudian dia serahkan pada Allah Ta'ala, dan pada saat hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia pikirkan lagi, dia kerjakan, dia serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau hasilnya nanti tidak sesuai lagi dengan keinginannya,
dia juga tenang, dia pikirkan lagi, kan itu proses sabar itu. Jadi kalau sabar itu dengan diam, bukan dia hanya diam. Kalau ada masalah diam tenang, oh dia sabar sekali. Bukan dia diam, malah kayaknya nggak bisa mikir dia dengan masalah itu. Jadi itu tidak bisa dikatakan sabar. Maksudnya apa? Sabar yang dimaksud oleh orang yang adalah diam belum tentu sama dengan nilai oleh Allah Ta'ala. Sukses yang dilihat orang dengan hartanya atau dengan kepunyaannya belum tentu sama dengan sukses yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Seperti itu Ustaz. Jadi harta yang berlimpah, istri yang cantik, anak yang kelihatan soleha, anak yang kelihatan ganteng, cantik dan sebagainya, itu bukan kesuksesan, itu bagian dari ujian. Jadi itu bagian dari ujian. Kalau ujian itu dianggap oleh dia sendiri orang tersebut itu sukses, ya monggo. Sah-sah aja. Sah-sah aja menurut dia. Ya, sah-sah aja menurut dia. Kalau yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat, kita ambil dunia. Kebahagiaan dunia itu beda. Yang kita maksudkan dengan yang Allah maksudkan bisa beda. Tetapi paling tidak bagaimana menyamakan kebahagiaan dunia ini antara kita dengan Allah. Menyamakan. Satu, kalau dia itu menginginkan sesuatu, dia coba hentikan keinginan itu. Keinginan duniawi itu hentikan dulu. Oh, harus direm. Rem dulu. Kerjakan apa yang harusnya dikerjakan yang kelihatan tidak tampak di dunia. Apa? Mohon ampunlah, tobatlah terhadap apa yang kamu kerjakan dulu-dulu. Itu kerjakan dulu. Kemudian bersyukurlah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, rizki, kemudian nikmat, kemudian karunia. Bersyukurlah kamu dulu. Padahal kalau momennya kita minta, mohon ya Allah berikan aku rizki yang banyak, umpamanya ya, kita aminkan. Kemudian apakah rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bisa menjamin bahwa kita itu tidak salah di hadapan Allah? Kita coba tes. Kita tes di sini. Pada saat kita minta rizki yang banyak, walaupun mintanya dengan halal, thayyib dan sebagainya, kita tes. Dulu itu memang banyak salah enggak? Salah yang bagaimana? Oke. Kamu mencari rizki lewat apa? Pekerjaan saya. Lewat pekerjaan yang saya kerjakan. Kemudian dapat rizki dari Allah Ta'ala. Oke, kamu bersyukur kalau mendapatkan rizki. Persoalannya adalah kamu sudah sekian puluh tahun memang kamu kalau mendapatkan rizki bersyukur. Oke, bersyukur sekitar 2 atau 3 detik. Oke, kita catat. Kemudian alat untuk mendapatkan rezeki apa? Pekerjaanku, kantor, anak buah. Oke, pernah kamu bersyukur bahwa kamu itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala melalui anak buahmu? Itu aja dulu. Nah, baru nggak bisa jawab. Padahal berapa puluh tahun kamu itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, salah satunya melalui anak buah kamu. Nggak pernah bersyukur. Oke, malah marah-marah sama ini ditambah itu. Tambahin. Kemudian dari kamu sendiri, oke, kamu bisa mengendalikan anak buah kamu dari mana? Kamu berangkat dari rumah. Kamu dibangunkan oleh Allah Ta'ala pagi hari. Kamu bersyukur bangun pagi? Belum tentu. Kamu itu bisa sholat. Kamu bersyukur kamu itu bisa menjalankan sholat? Belum tentu juga. Kamu bisa berangkat. Kamu bersyukur dari perjalanan dari rumah ke kantor kamu itu diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian apalagi dari titik-titik yang nyata? Kamu berangkat melalui kaki kamu. Kamu mengerjakan sesuatu dengan tangan. Kamu itu menyelesaikan masalah-masalah kamu, rapat dan sebagainya melalui mata, melihat, telinga, mendengar, otakmu berpikir. Kemudian kamu sendiri itu memberikan kalimat-kalimat keluar dari lisanmu. Dan akhirnya kamu tiap kali kamu punya punya ini, akhirnya kamu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Yang kamu gunakan itu pernah nggak kamu bersyukur? Itu sudah tercatat berapa puluh tahun kamu lupakan. Nah, dari situlah sebenarnya dia tidak sukses, walaupun dia sukses dari sisi harta. Iya, dia tidak sukses. Nah, disinilah harus kita terjemahkan. Mulai saat ini banyak mohon ampun dulu. Banyak sekali teman-teman dakwah itu bercerita, kenapa doa kamu itu belum dikabulkan? Kali masih banyak dosa. Iya sih. Cuma dosa yang mana harus dijelaskan. Karena kalau hanya bisa bilang karena masih banyak dosa, anak kelas 2 SD juga bisa. Kan gitu Ustaz. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Mohon ampunlah pada Allah, apa kurang? Dengan orang tua, dengan pasangan, apa yang kurang? Dengan apa sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita inikan? Pada saat kita berdoa mohon, kita mohon kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya yang kita mohonkan itu nafsu kita, atau kita itu serahkan pada Allah Ta'ala? Plong. Ya, ayo. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib. Oh, bener sih. Pertanyaan saya itu nafsu atau kita serahkan?
Nah, rata-rata pasti nafsu. Tergantung kayaknya Ustaz. Rata-rata kita yang muslim ini pasti nafsu. Nafsu ya. Apalagi yang punya utang, apalagi waduh di sini udah judek. Gimana saya bisa bayar utang itu? Walah ke orang pinter, ke kiai, ke ini, ke ya macam-macam. Akhirnya dia itu mau memuaskan nafsu. Nah, setelah umpamanya dia ke orang pinter, ke kiai, umpamanya kiai dalam tanda kutip ya, dukun dan sebagainya, akhirnya dia terpenuhi hasratnya, punya rezeki itu terpenuhi. Apakah itu bahagia dunia? Nah, kan kita udah bisa paham. Enggak. Itulah istijrat. Istijrat inilah yang harus kita ketahui juga, jangan sampai kita masuk link darah situ. Baru kemudian, nah, kalau orang-orang sudah masuk, dia mohon ampun, dia bersyukur terus-menerus, baru dia berdoa. Doanya sih kelihatannya ringan. Nah, ini yang dicari. Bahagia dunia dan akhirat itu jelas kita mohonkan. Jelas ya, itu. Karena itu doa sabu jagat. Tapi yang sehari-hari ini yang harus kita ketahui, biar tidak kelihatan nafsu dan kita serahkan kepada Allah Ta'ala, doa ini ringan sebenarnya. Ya Allah, mudahkan segala ikhtiarku. Amin. Amin. Itu mudahkan segala ikhtiarku. Amin. Kelihatannya itu hanya cuma mudahkan segala ikhtiarku. Kelihatan kan ringan, tetapi itu maknanya besar. Kalau pada saat kita berikhtiar ada ujian, doa kita itu bisa dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ujian itu kadang belum kita selesaikan, Allah yang menyelesaikan. Nah itu insya Allah barangkali dari kita mohonnya yang nggak terlalu tinggi. Mudahkan segala urusan duniaku, segala urusan ikhtiarku. Mudahkan ya Allah urusan duniaku dan akhiratku. Jadi urusan dunia ini memang betul-betul dalam mencari rizki. Akhirat itu adalah jangan sampai urusan dunia ini keluar dari jalur syariat. Lepas itu jangan. Makanya mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Itu jelas harus, karena ini biar imbang, sehingga pada saat kita itu nanti diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu kelebihan, akhirat itu terus mengunci. Jadi mengunci apa? Akhirnya, maaf nih, seorang yang betul-betul akhiratnya terkunci adalah seorang yang pada saat dia diberi oleh Allah Ta'ala, dia berusaha untuk tidak ujub, tidak riak dengan rizki yang dititipkan. Itu yang berat Ustaz. Lah ya memang berat, makanya doanya jangan berat-berat, yang ringan-ringan aja. Kan begitu. Mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat itu sebenarnya. Apapun yang kita kerjakan, mohonlah agar dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, karena jujur kalau kita itu mohon dimudahkan itu ya, kita sebenarnya bersandar pada Allah Ta'ala, bukan bersandar dengan kepandaian kita, bukan. Itu bersandar pada Allah Ta'ala beneran. Jadi enggak terus, ya Allah saya ada proyek ini, aku mohon agar, ya kan begitu. Nah itu kan bersandar kepada kepandaian kita, cuma ditutupi dengan doa kepada Allah Ta'ala, kan gitu ya. Jadi harus hati-hati di situ. Nah doa yang seperti itu dilantunkan, tetap nanti ada ujian. Insya Allah ada ujian dari Allah Ta'ala. Ujiannya bentuknya apa? Ya memang bisa aja itu belum dikabulkan. Nah kalau belum dikabulkan, kita langsung paham bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala. Tetap aja istiqomah. Tetap aja fokus, tetap istiqomah. Nah, nanti di lain kesempatan mudah-mudahan, ini kalau ini doa saya ya, mudah-mudahan karena keistiqomahan kita, Allah baru memberikan petunjuk dulu. Nah petunjuk itu biasanya kita ngerti, kali ini apa ya, mulai itu diikhtiari lagi, dicari lagi jalannya, doa lagi pada Allah Ta'ala. Nah akhirnya di titik-titik itulah sebenarnya Allah akan memberikan, sehingga kita tahu ini petunjuk Allah, benar loh, saya nggak nyangka ini petunjuk. Memang setelah petunjuk nanti beberapa bulan, benar ya dapat rezeki, kok rezekinya lumayan besar ya. Disitulah sebenarnya cara Allah menyapa orang-orang yang beriman itu dengan itu, bahwa itulah petunjuk Allah. Berarti kita itu sadar bahwa bukan dari kepandaian saya yang menjadikan rezeki itu tumpah kepada kita, tapi tahu sebenarnya petunjuk Allah aja. Nah petunjuk itu memang saya kerjain. Kok tahu itu petunjuk Allah? Iyalah, lah saya kan nggak ngerti apa-apa, tinggal saya berpikir kayaknya ini deh, saya coba, saya ini, alhamdulillah petunjuk Allah. Setelah tahu itu petunjuk Allah, kita belajar bahwa karena itu dari Allah Ta'ala, kita belajar untuk tidak merasa bahwa rezeki itu yang tumpah kepada kita itu dari kita, bukan. Karena tahu itu petunjuk Allah, berarti Allah yang menyodorkan kepada kita. Jadi ketika kita menjalankan petunjuk Allah, kemudian diberikan kemudahan, katakanlah materi ada, berarti adalah bonus daripada menjalankan perintah Allah itu. Iya, itu bonus. Karena bonus itu tetap menjadi ujian lagi. Benar. Jadi yang namanya sukses itu tidak berhenti kayak film.
Kalau film itu kan dulunya sedih, ini ditolimi, nanti terakhir mau ini menang. Nah, itu habis itu selesai ya, ending. Nah, itu nggak seperti itu hidup itu. Kalau yang itu, ini yang ngatur dulu Ustaz. Ujungnya kaya ya. Nah, tapi kalau Bang Jai sendiri gimana nih bercerita tentang kesuksesan gitu kan? Menurut Bang Jai gitu, gimana selama ini gitu, Bang Jai? Gini, tadi Ustadz bilang kan segala yang dianggap kesuksesan dunia adalah ujian. Nah, ada pendapat kalau kita sukses itu Allah lagi dekat sama kita. Ada yang bilang lagi kalau kita miskin Allah lagi jauh sama kita. Menurut Ustadz seperti itu benar enggak sih Ustadz? Enggak. Gimana tuh Ustadz kalau orang berpandangan Itu hanya pandangan, jadi bukan dalil hadis ya. Itu pandangan. Pandangan. Enggak. Allah itu sebenarnya tetap dekat daripada urat nadi di leher manusia sebenarnya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, itu Bang. Jadi itu yang harus kita ketahui. Sehingga siapapun manusia itu didengar oleh Allah Ta'ala. Dia doa, dia tidak doa, Allah itu akan melihat semua. Karena ada malaikat-malaikat yang mendampingi mereka. Nah, kalau ada pada saat dia diberi kekayaan, dia bilang Allah dekat sama, enggak juga. Ya dengan kalau mamanya dia miskin, Allah jauh, enggak juga. Semuanya dekat semua sebenarnya. Maksudnya Allah lagi nggak senang gitu Ustaz? Enggak juga. Ini mau kemana sih ini? Mau ke jalan pramuka. Maksudnya dekat dan jauh adalah dekat itu lagi sayang, Allah lagi sayang sama dia. Jauh itu maksudnya Allah lagi murka sama dia gitu maksudnya Ustaz? Enggak juga. Karena Allah itu sudah punya pedoman. Jadi kalau istilahnya Allah murka, tapi kemurkaan Allah itu tidak tampak, tapi sudah ditulis. Umpamanya Allah murka ini salah satunya. Bahwa kalau ada orang yang sering menyuruh orang lain memberikan kebaikan atau nasihat, yang selalu memberikan nasihat kepada orang lain, tapi dia tidak mengerjakan, nah itu Allah murka. Nah ini harus diketahui. Tapi kemurkaan Allah tidak pada saat orang itu melakukan itu, kemudian orang itu langsung dikasih musibah, enggak. Tapi sudah menjadi catatan antara kemurkaan Allah seperti itu. Nah itu memang tidak langsung terjadi. Karena orang nggak ngerti kalau itu langsung terjadi, nanti orang lama-lama hafal. Biarin aja orang berpikir. Nah, sehingga dia melakukan sesuatu, yaitu menyuruh orang lain berbuat baik, menyuruh orang lain berbuat baik. Terus, seorang imam menyuruh keluarganya berbuat baik, dia tidak melakukan, ya Allah murka. Seorang pendakwah, dia menyuruh orang lain berbuat baik, terus berbuat baik, dia tidak mengerjakan, ya Allah murka. Jadi bukan hanya kepandaannya untuk dikeluarkan yang ada di dalam otak, tetapi dia harus mengerjakan. Karena dia masuk dalam firman Allah, kabura mantan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi di sini kita harus memahami. Jadi nggak bisa kemurkaan itu terus hasilnya adalah kemiskinan. Enggak. Jadi bisa aja orang, mohon maaf nih, orang yang kelihatannya di depan manusia itu nggak punya apa-apa, tetapi malah dia bisa aja bahagia. Bahagia itu bukan dia ngomong, saya itu nggak punya harta, bahagia. No, itu bohong malah. Itu salah satu bohong. Menghibur diri. Ya, itu menghibur diri. Hadisnya bahagia nggak? Nah, yang benar gini, nggak usah dijawab. Jadi timbul pertanyaan gitu. Jadi kekayaan dan kemiskinan adalah sama-sama ujian. Sama-sama ujian sebenarnya. Jadi tidak boleh kita menganggap seperti itu. Jadi orang yang mamanya pada saat dia dilihat oleh orang lain tidak punya atau miskin, tetapi dia melakukan kehidupannya itu enjoy. Ya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dan setiap perilakunya itu mencerminkan bahwa dia seorang muslim. Qanaah dia. Iya, dia mencoba ke arah sana, dan dia sehari-hari dengan orang yang kaya dia tetap hormat, dengan orang yang ada di bawahnya dia lebih di bawah dia tetap hormat. Nah, ini orang-orang yang harus kita contoh. Kan gitu. Dalam cerita juga ceritanya juga, oh dulu saya ini lah, itu enggak. Dia ceritanya biasa aja. Gimana Pak Anu? Biasa aja hidup ya kayak jenengan-jenengan semua. Nah, ini orang-orang yang begini ini sebenarnya malah dia mampu mengendalikan. Dan dia kayaknya sudah enjoy dengan apa yang dia punyai, karena istrinya memang tidak protes. Dia tidak protes sehingga dia nyaman. Anaknya tidak protes, dan anak semuanya nurut. Di titik-titik itu dia enjoy, dia nyaman. Nah, di situ walaupun Allah belum memberikan, saya bilang belum memberikan rezeki yang cukup kepada beliau, tetapi beliau merasa nyaman. Nah, disinilah sebenarnya beliau itu bahagia. Tanpa dia itu bercerita. Kalau dia bercerita, alhamdulillah saya sudah bahagia dengan walaupun tidak punya uang, itu bohong. Langsung saya bilang bohong. Itu bohong. Itu bohong. Kalau Pak Tung gimana tuh? Ya, baik, makasih Pak Ustadz. Apakah kesuksesan itu selalu diukur dengan harta dan kekayaan, Pak Ustadz? Kesuksesan itu bisa dilihat dari hartanya atau kepunyaan atau ini, jangan melihat dari situ, karena Allah tidak akan melihat dari
titik duniawi. Sukses itu nanti adalah setelah yaumul kiamah. Karena di yaumul kiamah itu nanti kelihatan sukses dan tidaknya. Makanya kalau tadi wafis sama iriskukum wa ma tu'adun, itu sebenarnya ada kalimat yang ganjal di telinga saya. Ya, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, dijanjikan Allah kepadamu ini biasanya rata-rata surga. Berarti sukses itu kalau masuk surga. Nah, itu. Sukses itu kalau masuk surga. Berarti sekarang itu kesuksesan itu tidak ada sebenarnya, karena ujian. Karena ujian bentukannya apa? Coba Ustadz istrinya cantik, ujian. Ustadz istrinya ngikutin Ustadz terus, itu ujian. Jadi memang harus kita ketahui bahwa sebenarnya sukses di dunia itu tidak ada. Karena kita betul-betul akan berlomba-lomba di dalam kebaikan terus-menerus. Sukses atau hasil itu tuh nggak ada, itu ujian. Ambruk dari usaha yang bagus, kemudian ambruk, itu tetap ujian. Yang bagus ujian, yang ambruk ujian. Atau mungkin begini Ustaz, apa yang didapatkan itu bisa jadi tadi adalah hadiah atau istidraj. Ya itulah yang susah, karena orang itu kalau sudah muslim itu kalau dapat rezeki itu ngertinya itu halal aja. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi sukses kalau kita itu ingin betul-betul senantiasa istiqomah, sukses itu tidak ada. Yang ada itu ujian. Allah memberikan ujian melalui harta kita. Allah memberikan ujian melalui jabatan kita. Jangan kita pergunakan jabatan itu untuk mengambil hak orang itu untuk kita gunakan. Ini kan seperti itu ujian sebenarnya. Semuanya. Jadi semuanya. Seperti mamanya kalau istilahnya yang diuji itu mamanya kita ini Ustadz, kita dakwah diizinkan oleh Allah Ta'ala di TV, ya jangan merasa bahwa kita itu hebat, top, artis dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu. Jadi itu ujian aja dari Allah Ta'ala. Kalau memang nanti kita itu siap dengan apa-apa, umpamanya suatu ketika kita itu belajar untuk ikhlas, santai aja, suatu ketika dipanggil sama TV yang lain. Nah, di titik-titik itulah sebenarnya Allah sudah melihat, oh yang titik ini kamu kayaknya sudah lulus gitu. Dengan dipanggilnya, dengan ini, dengan itu. Tapi tetap biasa aja, dipanggilnya biasa saja. Tapi sudah di sana itu bukan sukses. Bukan sukses. Diuji lagi. Uji lagi. Pada saat di TV, wah ngomongnya bagaimana? Wah apa dia pintar, kemudian dia omong ngalor ngidul, yang benar ya benar, ya yang salah lah. Nah itu kalau saya tetap, kalau yang salah tetap khilaf saja. Kan gitu ya. Kalau sampai dia ngomongnya itu mendiskreditkan orang lain, membanting orang lain, menggulingkan orang lain, memfitnah, kalau dia seorang pendakwah, dia kacau. Kalau saya, dia kacau. Dia ilmunya hanya di otaknya, belum bisa diamalkan. Karena kalau belum menjadi iman yang kuat bagi dia, ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz, Masya Allah. Oh iya tadi yang berikutnya. Jangan bilang lupa sekarang. Kalau biasanya kan gini Pak Ustadz, di tempat kerja itu kalau udah naik pangkat ada orang yang kasih selamat, sukses ya bro gitu. Kalau itu boleh nggak orang mendoakan sukses ya? Sukses. Kan kita biasanya seperti itu. Saya juga kadang-kadang jadi ikut-ikutan gitu Pak Ustadz. Walaupun kalau saat ini saya pikir, oh iya ya, sukses itu maksudnya yang mana, itu juga bingung. Tapi kata-kata sukses itu selalu biasa gitu ya? Selalu kita ucapkan dan kadang-kadang kita ikut dengar gitu. Apakah itu apa maksudnya? Bagaimana itu? Nah, ya saya ya bingung ya Mas. Apakah itu nggak mungkin juga Ustaz ya? Ujian ya. Apa itu motivasi? Tapi ini malah yang benar nih, Ustadz benar. Jadi itu bisa menjadi motivasi, tapi motivasi yang salah. Oh, salahnya Ustadz? Harusnya yang bilang sukses itu Allah, bukan kita. Karena nggak ada kesuksesan tadi, nggak ada. Karena nggak ada kesuksesan itu, nggak ada. Sukses ya bro, nggak ada. Soleh ya bro, nggak ada soleh itu. Ngepuk-ngepuk saja itu. Nggak bisa, itu membohongi sebenarnya. Nah kita nggak boleh. Kalau masih bilang mudah-mudahan amanah boleh, mudah-mudahan kamu sukses, maksudnya akhirat, itu masih boleh. Ya. Semoga dijadikan sukses, itu maksudnya kalau saya husnudonnya itu akhirat maksudnya. Walaupun dia nggak masuk ke otaknya, tapi saya husnudon maksudnya akhirat. Kalau begini Ustaz boleh nggak? Mudah-mudahan jabatannya husnul khotimah gitu. Itu yang ngomong itu harusnya Ustaz. Karena yang di kantoran nggak ngerti.
Tapi yang cerai itu sukses itu loh. Kalau itu boleh. Tapi orangnya bingung. Karena padanan kata husnul khotimah tuh untuk orang yang mau nikah. Boleh. Tapi memang benar, kalau kita mendapatkan rezeki, itu sebenarnya yang boleh itu satu, hamdalah. Yang kedua itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tepatnya malahan. Karena uang itu juga ujian. Nah, ujian ini itu jawaban kita sebenarnya. Tapi malah bilang inna lillahi. Loh kok kayak mati? Lah kan kamu ngertinya mati. Malah yang benar itu. Insya Allah seperti itu. Allahu a'lam ya.